Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman yasdadu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, ada naik ada turun. Biasanya iman yang naik dan turun atau kondisi yang tidak stabil itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lebih dianggap penting dibandingkan hal tersebut. Contoh, orang lagi makan enak. Apa itu makan enak? Biasanya makan apa? Sop, sate, ya kan? Lagi makan enak, tiba-tiba istrinya datang, Pak, itu anak keserempet motor. Kira-kira gimana? Bangun, tetap makan apa pergi? Kenapa pergi? Karena menganggap anak itu yang keserempet tadi lebih penting daripada sate 10 tusuk yang belum dimakan. Tidak boleh bosan dengan aktivitas kita beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah tidak pernah bosan juga memberikan karunia dan rahmatnya kepada seluruh hamba-hambanya. Maka dari itu ada manajemen untuk tidak bosan di dalam beribadah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, al-iman yasdadu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, ada naik ada turun. Biasanya iman yang naik dan turun atau kondisi yang tidak stabil itu dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lebih dianggap penting dibandingkan hal tersebut. Contoh, ya kan? Orang lagi makan enak. Apa itu makan enak? Biasanya makan apa? Sop, sate, ya kan? Lagi makan enak, tiba-tiba istrinya datang, Pak, itu anak keserempet motor. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Gak bisa jawab, kita gitu aja. Bangun, tetap makan apa pergi? Kenapa pergi? Karena menganggap anak itu yang keserempet tadi lebih penting daripada sate 10 tusuk yang belum dimakan. Makan sate 10 tusuk enak, ada sop sama teman-teman, ya kan? Tapi tiba-tiba ada berita, Pak, ada telepon ataupun apa, yakin itu ditinggal. Kenapa? Karena menganggap anak lebih penting. Waduh Pak, ini satenya belum dimakan, udah gampang. Begitu. Belum bayar ini, udah harus bayar lah. Nah begitu juga, ya kan? Ente ibadah, ini di masjid nih, lagi taklim begini, kering. Kemana nih yang mau ngasih order? Langsung keluarkan. Dianggapnya itu lebih penting, taklimnya enggak. Ya. Begitu juga bahkan waktu sholat azan berkumandang, tapi kemudian ada janji sama orang. Kemudian kalau janji itu dianggap lebih penting, mesti itu orang bisa meninggalkan. Makanya manajemen untuk tidak bosan kepada ibadah harus tahu hakikat ibadah. Bahasa lainnya harus tahu substansinya. Apa orang yang keren, substansi daripada ibadah, kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu terus merinci, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah ada artinya nih kehidupan dunia bagi ente kecuali hanya keindahan sesaat yang nanti akan ditinggalkan, ya kan? La'ibun walahun, dia hanya permainan sendagura, wa tafakhur wa takatsur, ya kan? Euforia-euforiaan dan kemudian berbangga-banggaan fil amwali wal aulad, dalam masalah anak dan harta. Padahal cuma itu. Ini menurut Allah dipersepsikan begitu kepada kita. Allah kasih tahu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang Rabb kita, Allah yang memfasilitasi kita, memberitahu kepada kita hakikat hidup dunia ini hanya begitu-begitu aja.
Nah, memaknai hakikat, memahami hakikat itu tuh akan memberikan motivasi bahwa ibadah itu lebih penting. Tapi umat Islam ini di dalam rangka menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab begini, kalau kita itu dijauhi oleh Allah, ya, atau Allah tidak perhatian sama kita, Masya Allah, kita ini gak ada apa-apanya. Kan? Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, laula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, lataba'tumus syayatin, dan macam-macam banyak soal. Mazaka minkum min ahadin abadan. Kalau tidak karena fadilah karunia Allah, Masya Allah, tidak ada satupun di antara kalian yang benar. Kalau tidak ada karunia dan rahmat Allah, maka kalian pasti menjadi orang-orang yang rugi. Kalau tidak karunia Allah dan rahmat Allah, niscaya ente semua jadi pengikut setan. Terus menerus pagi, siang, sore, sehingga muncul semangat beriman, muncul semangat beribadah, sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau sudah sampai begitu, doanya terus. Bahkan dia berkompensasi dengan Allah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami sudah dengar dakwah, kami sudah dengar risalah ini benar, kami sudah dengar berbagai macam kebaikan dalam Islam. Amanah, maka kami percaya, kami komitmen, kami beriman, kami percaya, kami komitmen. Itu akan begitu. Sehingga kita menyadari dengan kesadaran yang penuh dan menerima Islam sebagai hakikat keyakinan yang sebenar-benarnya untuk tujuan sa'adatul hayat fid dunya wal akhirah kedua, ya. Mudah-mudahan akhir dunia kita dan akhirat kita dalam kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.